Sungai itu bukan cuma air yang mengalir loh. Beberapa di antaranya tuh udah kayak legenda hidup. Nah, hari ini kita bakal bedah biografinya salah satu tokoh paling penting dalam sejarah manusia, Sungai Nil. Oke, pertanyaan pertama dan ini yang paling sering ditanyain, bener nggak sih Nil itu sungai terpanjang di dunia? Nah, ini perdebatan lama dan jawabannya ternyata lebih seru dari sekedar iya atau enggak. Jadi, ini tuh kayak persaingan abadi antara dua raksasa air. Bertahun-tahun, Nil pede banget megang gelar terpanjang, sekitar 6.650 kilometer. Tapi teknologi sekarang nunjukin kalau sungai Amazon mungkin sedikit lebih panjang. Jadi ya, juaranya sekarang harus berbagi tahta, dan perdebatan ini masih aja lanjut. Coba bayangin deh, ada satu sungai yang saking besarnya, dia jadi urat nadi buat 11 negara sekaligus. Ya, itulah Nil. Daerah alirannya aja mencakup 10% dari seluruh benua Afrika. Ini benar-benar sungai internasional sejati yang nyambungin banyak banget budaya dan pemandangan, dari Tanzania sampai ke Mesir. Nah, pertanyaannya, dari mana semua air ini datang? Ternyata kisah asal-usul Nil itu nggak dimulai dari satu sumber doang, tapi dari pertemuan dua kekuatan alam yang beda banget, yang kemudian bersatu jadi satu sungai legendaris. Oke, yang pertama kita punya Nil Putih. Anggap aja dia ini pelari maratonnya. Alirannya lebih panjang, sumbernya dari Danau Victoria, dan ngalirnya tuh stabil banget sepanjang tahun. Dia yang kasih pasokan air konsisten ke utara. Nah, kalau Nil Putih tadi pelari maraton, Nil Biru ini sprinternya, yang larinya eksplosif. Meskipun lebih pendek, dia ini powerhouse-nya. Sumbernya dari Danau Tana di Ethiopia, dan dia nyumbang lebih dari 80% air Nil. Dan yang paling penting, dia bawa hadiah paling berharga, lanau, atau endapan lumpur super subur yang jadi kunci kehidupan. Jadi, kebayangkan, kita punya dua kepribadian sungai. Yang satu alirannya stabil dan konsisten, satunya lagi kuat dan musiman. Nah, dua-duanya ini ketemu di Khartoum, ibu kota Sudan. Dan dari penyatuan inilah, lahirlah Sungai Nil yang agung yang kita kenal. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling epik dari cerita ini. Hubungan yang dalam banget antara Sungai Nil dan peradaban Mesir kuno yang luar biasa itu. Skala waktunya di sini benar-benar bikin kita mikir loh. Jauh sebelum ada Firaun atau piramida, sungai ini udah ngebentuk jalannya sendiri selama jutaan tahun. Peradaban Mesir kuno yang kita kenal itu sebenarnya bisa dibilang tamu baru di tepi sungai purba ini. Jalur modernnya aja baru kebentuk sekitar 12.500 tahun yang lalu. Kalimat ini, wah bener banget dan kuat maknanya. Mustahil kan ngebayangin peradaban Mesir bisa tumbuh di tengah gurun gersang tanpa hadiah kehidupan dari sungai ini. Tapi pertanyaannya, gimana persisnya cara Nil melakukannya? Nah, disinilah letak kejeniusan sistem alamnya Nil. Setiap tahun, kayak udah terjadwal. Hujan musiman di Ethiopia bikin Nil Biru bawa air dan lumpur subur ke hilir. Terus sungainya meluap, ngebanjirin dataran di sekitarnya. Dan pas airnya surut, dia ninggalin hadiahnya, lapisan tanah hitam yang super subur. Ini tuh keajaiban pertanian di tengah-tengah padang gurun. Dan mereka nggak cuma pasrah gitu aja sama alam loh. Orang Mesir kuno saking terobsesinya sama siklus ini, mereka sampai bikin alat ukur khusus namanya Nilometer. Dengan alat ini mereka bisa prediksi seberapa tinggi banjirnya. Kenapa? Soalnya ini soal hidup dan mati. Banjir terlalu rendah artinya kelaparan, terlalu tinggi artinya kehancuran. Semuanya harus pas. Tentu aja bukan cuma manusia yang bergantung sama sungai ini. Nil itu kayak dunia tersendiri yang hidup, sebuah ekosistem yang ramai dan ya kadang-kadang berbahaya, penuh dengan kehidupan yang luar biasa. Ekosistem Nil ini jadi rumah buat beberapa hewan paling ikonik di Afrika. Mulai dari buaya Nil yang bikin ngeri, kuda Nil yang gede banget, sampai babun yang pinter. Tumbuhannya juga khas, kayak alang-alang papirus dan rumput gajah yang berjajar di tepiannya, menciptakan dunia yang kaya banget akan kehidupan. Dan jangan salah ya, hidup di sungai ini bisa bahaya banget. Ada catatan sejarah yang bilang kalau Menes, Firaun pertama yang berhasil nyatuin Mesir, katanya meninggal diserang kuda Nil. Ini bukti kalau bahkan penguasa paling hebat sekalipun nggak kebal dari bahaya alam liar di sungai. Tapi, di tengah bahaya itu, ada juga persahabatan yang luar biasa. Coba bayangin, buaya Nil yang ganas itu buka rahangnya lebar-lebar, terus dia ngebiarin seekor burung kecil, namanya burung siksak, buat masuk. Si burung ini tugasnya jadi dokter gigi.
Dia makan sisa-sisa makanan di sela gigi buaya. Ini simbiosis yang sempurna banget. Si burung dapat makan gratis, si predator giginya jadi bersih. Ngomongin kehidupan di sungai, kita nggak bisa ngebahas papirus. Tumburan yang kelihatannya sederhana ini ternyata ngubah segalanya. Batangnya diolah jadi bahan tulis pertama di dunia yang bikin kita bisa nyatat sejarah, hukum, dan sastra. Nggak cuma itu, papirus juga diikat jadi satu buat bikin perahu-perahu ringan yang penting banget buat transportasi. Nah, sekarang kita mulai mendekati akhir dari perjalanan kita. Kita bisa lihat kalau peran Nil itu nggak berhenti di zaman kuno aja. Warisannya terus mengalir sampai hari ini. Selama ribuan tahun, Nil itu bisa dibilang sistem transportasi paling efisien di dunia. Unik banget caranya. Kalau mau ke utara, perahu tinggal ngikutin arus aja menuju Mediterania. Gampang. Terus, gimana baliknya ke selatan kan ngelawan arus? Tinggal naikin layar aja. Anginnya pas banget bertiup ke arah hulu. Sistem dua arah yang cerdas ini bikin perdagangan, komunikasi, dan penyatuan kerajaan jadi lancar jaya. Jadi pada akhirnya, Nil itu lebih dari sekedar air yang mengalir. Seperti yang dibilang kutipan ini, dia adalah nadi kehidupan, saksi bisu dari pasang surutnya sejarah, dan juga simbol keabadian yang terus bergerak melintasi waktu. Tapi, kisah Nil ini masih jauh dari selesai. Sungai yang udah ngasih kehidupan selama ribuan tahun ini sekarang menghadapi tantangan-tantangan modern. Jadi pertanyaannya sekarang buat kita renungkan adalah, gimana nasib urat nadi purba ini bakal terus membentuk masa depan jutaan orang yang bergantung padanya? Nah, itu pemikiran yang bisa kita bawa pulang. Terima kasih sudah menyimak.